Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan ngobrol tentang diabetes. Di Indonesia cukup banyak nih angka penderita diabetes. Dari tahun ke tahun angkanya kelihatannya trennya cukup naik lah gitu. Tapi kita tidak bahas itu, kita ingin bahas tentang obat tradisional atau obat herbal untuk mengatasi keluhan diabetes ya. Diabetes itu bisa kok diobati ya, bisa dikendalikan, nggak usah putus asa. Baik, bagaimana diabetes itu bisa terjadi? Ini sindroma metabolisme tubuh kita. Jadi ada kondisi metabolik di mana tubuh tidak dapat mengatur kadar gula darah dengan baik, atau tubuh tidak dapat merespon insulin dengan baik. Jadi ada kondisi resistensi insulin. Insulinnya sih cukup, tetapi tubuh tidak merespon dengan baik ya. Jadi kadar gulanya tetap tinggi. Glukosanya menumpuk ya, pasti ya, karena ini dan ini glukosa menumpuk di dalam darah. Akibatnya tubuh kita akan kekurangan energi, rasanya lemas dan peredaran darah tidak lancar karena adanya gangguan-gangguan atau hambatan di pembuluh darah. Dan manakala ada luka, luka itu akan sulit disembuhkan ya karena hambatan-hambatan ini. Ini tadi kira-kira beberapa hal lah yang dapat kita perhatikan tentang kondisi diabetes dan mengapa diabetes itu bisa terjadi pada diri kita. Ini kan bisa terjadi pada siapa saja. Penanganannya. Jadi setiap kondisi tentu ya perlu penanganan ya. Untuk diabetes ini untuk tipe 2 itu maksudnya yang memang karena lebih kepada gaya hidup, pola makan yang kurang teratur atau berlebihan. Ini bisa ditangani dengan diet, olahraga, dan obat-obatan dan juga terapi insulin. Kalau tipe 1 ini kan memang dari kondisi tubuh di mana memang pankreas tidak cukup menghasilkan insulin. Nah, di sini bisa dikendalikan ya gula darah itu dengan melalui monitoringnya terus-menerus ya secara cermat, lalu ada terapi insulin dan juga dapat dibantu dengan olahraga. Namun ada lagi satu yaitu kondisi prediabetes. Sedikit agak tinggi tapi belum masuk kepada diabetes. Kalau kita berada di posisi ini sudah wajiblah kita berjaga-jaga jangan sampai dia melonjak ke diabetes. Tapi kondisi ini bukan tidak dapat dihindarkan sehingga tidak masuk kepada fase diabetesnya. Ini bisa dihindari, jangan sampai salah memahami tulisan saya yang mungkin kurang cermat saya menulisnya. Pengobatannya, kita sudah seringlah mendengar ya teman-teman atau saudara atau keluarga kita yang menderita diabetes mengkonsumsi obat kimia atau obat sintetis yang diresepkan ya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Namun kita juga punya pilihan yang lain, yaitu ada obat bahan alam berupa obat herbal atau obat tradisional untuk mengatasi diabetes. Tentang obat tradisional atau obat bahan alam untuk mengendalikan diabetes ini, saya akan menyampaikan 3 macam tanaman yang dapat digunakan untuk mengendalikan diabetes. Pertama adalah Tithonia diversifolia folium, biasa disebut pahitan. Sini pohonnya bunganya cantik ya, kuning seperti bunga matahari. Kemudian ini lamtoro, Leucaena lysophala semen, disebut semen karena yang digunakan adalah bijinya. Dan satu lagi Urena lobata folium, jadi daunnya. Nah, ini dalam bahasa sehari-hari disebut pahitan, lamtoro, dan juga pulutan. Ini tiga-tiganya tanaman yang cukup akrab di telinga kita. Kemudian, mengapa ketiga tanaman ini bisa digunakan untuk mengendalikan diabetes? Nah, ini kita lihat nih. Pahitan mempunyai zat bioaktif. Zat bioaktif di dalamnya itu bisa membantu kita untuk menurunkan kadar glukosa darah. Kenapa? Ini mencegah pemecahan glikogen menjadi glukosa, meningkatkan konsentrasi insulin dalam plasma. Inilah aktivitas farmakologinya ya, jadi sangat penting aktivitasnya. Ini lamtoro, menurunkan kadar gula darah puasa. Kalau kita periksa darah di laboratorium, ada kan gula darah puasa, gula darah setelah makan. Nah, mengapa dia bisa begini? Ya, karena ada nih zat bioaktifnya, kaya dengan vitamin, antioksidan, dan juga bisa untuk daya tahan tubuh kita. Kemudian yang ketiga, untuk polutan, fungsi zat bioaktifnya adalah nih memperbaikan fungsi pankreas
meningkatkan kadar insulin. Nah, jadi kalau kita lihat satu persatu di sini, ketiga tanaman ini mempunyai fungsi yang masing-masingnya itu sangat penting di dalam proses metabolisme di dalam tubuh kita. Oleh karena itulah kami memilih untuk menyajikan ketiga tanaman ini dalam obrolan ringkas kita hari ini. Di sini ya kami sampaikan, tadi sudah ada sebenarnya dalam slide yang sebelumnya, mengapa pahitan itu dapat digunakan ya karena ini zat-zat bioaktifnya, antioksidan, ada asam-asam ini yang bersifat sebagai antioksidan, kemudian ada senyawa-senyawa yang lain ya yang menghambat pembentukan radikal bebas dengan hasil akhir yang sangat kita butuhkan. Kemudian lamtoro ya mengandung flavonoid. Ini flavonoid dari lamtoro ini menghambat aktivitas enzim alfa glukosidase dan alfa amilase yang berperan dalam absorpsi gula pada membran brush border usus. Nah, jadi aktivitas farmakologinya ini sangat kita butuhkan. Tadi pahitan, sekarang lamtoro. Coba kita lihat satu lagi, polutan mengandung mangiferin dan lain-lain, menghambat aktivitas enzim dipeptil peptidase, meningkatkan kadar insulin. Nah, jadi ketiga-tiganya ini sangatlah kita butuhkan untuk mengendalikan gula darah di dalam tubuh kita. Tadi kita lihat masing-masingnya. Bagaimana pahitan, bagaimana lamtoro, bagaimana polutan. Jadi kita bisa nih melihat bahwa kelebihan kombinasinya ini. Karena kalau dikombinasi senyawa ini, kita bisa menseleksi ya. Kita dapat melakukan seleksi senyawa bioaktif sesuai dengan fungsi di dalam metabolisme tubuh kita, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bekerja langsung memperbaiki fungsi pankreas, kombinasi beberapa bahan aktif ini bekerja sinergis saling melengkapi. Jadi tiga tanaman itu tadi yang saya sampaikan dengan fungsi senyawa-senyawa bioaktif yang sangat kita butuhkan dalam mengendalikan gula darah kita itu dikombinasikan ketiganya, jadi dia mempunyai kelebihan seperti ini. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk mengatasi, untuk mengawal gula darah kita agar selalu dalam batas-batas yang normal. Oke, manakala kita membutuhkan obat untuk mengendalikan gula darah kita, untuk mengatasi keluhan diabetes, kita bisa nih mengkonsumsi produk yang mengandung ketiga tanaman tadi. Sudah ada produk jadi, obat siap pakai yang mengandung ekstrak ketiga tanaman yang saya sampaikan tadi. Produk itu bernama Glulipet yang diproduksi oleh Ismut Phytomedica. Glulipet ini mengandung ekstrak tadi ketiga-tiganya, Titonia diversifolia, Leucaena leucephala, dan Urilna lubata. Jadi sudah dibuat di dalam bentuk ekstrak berupa kapsul, siap pakai. Jadi sangat mudah nih, bisa dibawa kemana-mana. Kita nggak usah bikin ekstrak lagi ya, masing-masing bikin ekstrak tentu sangat merepotkan. Dosisnya 3 kali sehari, 1-2 kapsul. Tentu 1-2 artinya disesuaikan dengan kondisi berapa gula darah yang perlu dikoreksi. Ini jadi indikasinya ya jelaslah digunakan untuk membantu meringankan gejala diabetes atau kencing manis. Nih jadi teman-teman kalau membutuhkan langsung saja ya bisa cari produk ini untuk dimanfaatkan. Jadi Glulipet itu ada kelebihannya. Di samping dia mengandung 3 tanaman tadi yang sudah mempunyai kelebihan, secara produk jadi dia juga mempunyai kelebihan, yaitu karena itu dia dibuat 100% dari bahan alam tanpa tambahan zat kimia apapun. Komposisi 3 herbal yang saling menguatkan fungsi untuk penanganan diabetes, mengatasi diabetesnya tuh dari hulu, dari pankreas sampai ke hilir, itu kadar gula di dalam darah kita yang perlu dikoreksi di hilirnya. Sudah dibuat menggunakan teknologi yang mutakhir dan pasti higienisnya itu terpelihara dengan baik. Teman-teman, ini informasi yang saya sampaikan hari ini tentang pengobatan diabetes menggunakan obat bahan alam atau obat tradisional. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai kita berjumpa lagi ya pada video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.